Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, langkah Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman, Emmanuel Ebenezer, membela terdakwa kasus terorisme, yaitu Munarman, ini harus berujung pemecatan kepada Emmanuel Ebenezer sebagai komisaris di salah satu perusahaan BUMN. Nah, yang jadi pertanyaan, ini kan dulu yang mendukung Jokowi. Tetapi itu kemudian pada persoalan kasus terorisme yang menyangkut di Munarman, dia membela itu, tapi terus lalu dicopot gitu loh. Ada apa ini, Kang? Makanya sebenarnya kan kita juga, ya sahabat semua juga saya kira perlu membangun sikap-sikap yang bijaksana ya. Artinya ketika kita bilang, anggaplah kubunya pro Jokowi itu semuanya terkooptasi oleh arogansi kekuasaan. Dibilang semuanya itu artinya bukan totally 100%. Ya. Akan selalu ada 1, 2, 3, 4, mungkin 5, 6, 7, 8 orang-orang yang memiliki integritas yang baik. Gitu. Jadi di belakang Pak Jokowi saya yakin masih banyak orang-orang baik. Gitu. Pendukung-pendukungnya pun saya yakin banyak orang-orang baik. Gitu. Nah, jadi ketika berhadapan pada integritas dirinya sendiri, yang dibenturkan dengan jabatan yang dia miliki, dia masih memilih integritas. Nah, itulah yang terjadi dengan Noel. Emmanuel Ebenezer. Iya. Memang Noel ini merasa terhormat ketika dirinya kehilangan pekerjaan gitu kan. Sebagai komisaris tadi yang saya sebutkan. Karena perbedaan pandangan politik, Kang Epul. Dia justru malah lebih bangga gitu loh. Karena adanya apa ya istilahnya perbedaan politik ini gitu loh. Tadi integritas gitu, Kang Epul. Menarik memang ketika bicara soal sosok Noel ini. Karena dia salah satu gerbongnya Jokowi yang baru mendapat jabatannya kemarin-kemarin aja. Yang lain tuh udah dari dulu. Dari awal Pak Jokowi naik periode 2 tuh sudah langsung dapat jabatan. Noel ini agak telat. Ya barangkali 2020 atau 2021 lah dia dapat jabatan komisaris itu. Sekarang sudah dipecat, jadi usia jabatannya hanya 1-2 tahun saja. Nah, maka saya menduga Emmanuel Ebenezer ini bukan sosok yang fanatik buta gitu sama Pak Jokowi. Saya menduga proses selama ini yang dialami oleh seorang Noel di kubunya Jokowi, dia justru kritis terhadap Jokowi sendiri gitu. Dia ada di dalam untuk mengkritisi, kritiknya itu untuk membangun gitu. Nah, tapi ketika tadi berhadapan dengan integritas dirinya sendiri, bahwa dia merasa sebagai seorang temannya Munarman, dia tahu persis bagaimana sosok seorang Munarman, ya dia harus bicara. Dan dia pertaruhkan jabatannya. Ketika sosok Noel ini membela Munarman, ya kan, kemudian dicopot jabatannya si Noel ini dari sebagai komisaris dari salah satu BUMN. Sebenarnya ada di balik ini semua ada kepentingan apa nih pemerintah gitu, Kang? Harusnya kan ya biasa-biasa saja gitu loh, harusnya. Gitu. Ya, kayaknya nih pemerintah ini harus belajar dari Gerindra. Kenapa itu? Kita lihat Gerindra dengan Prabowo yang merapat ke Jokowi hari ini, dalam setiap narasinya selalu membela Pak Jokowi. Prabowo selalu membela Jokowi setelah masuk kolam yang sama. Tapi Fadlizon dia terus tetap kritis ke pemerintahan. Ferry Julianto juga tetap kritis ke pemerintahan. Dan Prabowo tidak memecat dua orang itu gitu. Nah, ini diseimbangkan gitu. Fadlizon dan Ferry itu tetap dibutuhkan Gerindra untuk menjaga suara-suara orang-orang yang kritis terhadap penguasa gitu. Nah, ini taktik politik sebetulnya. Nah, itu tidak terjadi pada Jokowi and friend gitu. Dia barangkali sudah begitu ketakutan hari ini dengan berbagai blunder yang terjadi, dengan berbagai penolakan yang terjadi, baik itu tentang tunda pemilu, presiden 3 periode, dan berbagai macam eskalasi politik yang meningkat hari ini. Sehingga kalau aksinya saya kira saya lebih menyebutnya ini sebagai cara-cara yang membabi buta gitu. Jadi dia tuh sudah tanpa strategi saja. Ini sudah tidak sejalan lagi. Pecat, ini sudah ini, keluarin, ini keluarin gitu. Berarti strategi tanpa strategi gitu. Ya. Apakah dan itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang panik. Jadi pemerintah hari ini sedang panik. Ataukah mungkin karena pemerintah menilai bahwa
Ebenezer ini mendukung terorisme, sehingga dalam konteks dia membela Munarman kan, gitu loh. Kita tahu pemerintah menuduh bahwa Munarman terlibat dengan terorisme. Kemudian dibela sama si Nol, ya kan, si Manuel ini. Nah, pemerintah melihatnya, wah bahaya nih Nol nih, gitu loh. Berarti dia sepertinya pro teroris nih, gitu loh. Sehingga dicopot gitu loh dari posisi di komisaris. Ya, memang itu narasi yang dibangun oleh pemerintah. Anti teror, anti radikal, anti intoleran dan seterusnya. Tapi kita juga bisa melihat bukan itu kok utamanya gitu. Utamanya karena dia mendukung kubu orang yang mengkritik pemerintah selama ini gitu. Kan Munarman orang yang konsisten, yang istiqomah dalam terus-menerus memberikan kritik-kritik terhadap pemerintah hari ini. Jadi Noel dianggap sudah menyeberang gitu. Sudah menyeberang ke kubu yang memusuhi pemerintah. Nah, itu saja kelihatannya gitu. Bukan kalau yang tadi sih itu narasi yang dikedepankan saja gitu, anti teror, anti radikal. Karena diskusi tentang itu pun kan tidak selesai hari ini. Yang radikal itu yang bagaimana gitu. Kalau orang atau kelompok yang terus-menerus mendorong tunda pemilu dan amandemen UUD itu, apakah bukan itu yang radikal gitu? Kan bisa dibolak-balik terus gitu. Yang intoleran itu yang gimana sih? Iya. Berarti ini bisa dibilang bahwa wah ini bawahan yang mulai kurang ajar sama juragannya nih gitu. Iya begitulah. Kurang lebih. Artinya ada pembungkaman di situ dong. Betul, ada pembungkaman. Dan itu rupanya dilakukan secara membabi buta tadi. Lawan politik terlalu keras mengkritik, bungkam gitu kan. Bang Edi dibungkam, Abi Bahar dibungkam, HRS dibungkam, Jumhur Hidayat dibungkam gitu. Dan banyak lagi gitu. Yang termasuk dari kubunya sendiri yang mulai kritis, bungkam. Nah, itu dia Kang Epul. Ada pelajaran yang berharga di sini kalau saya melihat bicara soal integritas. Ketika integritas masih ada pada diri seseorang, maka dia akan terus berdiri tegak. Ya kan? Dia akan melihat sesuatu yang salah, dia akan mengkritik itu. Apakah bisa dibilang integritas ini secara sadar atau tidak sadar mulai dilunturkan oleh sikap-sikap pemerintah kepada para pejabat gitu. Kalau sikap integritas itu memang artinya begini. Kalau orang-orang yang memiliki integritas tinggi dan dia berada di dunia politik, maka dia adalah orang-orang yang anomali. Dia orang-orang yang langka gitu. Nah, kaidah di politik itu kan tidak ada musuh abadi. Yang ada itu kepentingan abadi. Jadi selama kepentingannya aman, dia akan berkawan dengan orang-orang yang mengamankan kepentingannya. Gitu. Bahkan itu musuh sekalipun. Gitu. Anggaplah Prabowo yang dianggapnya musuh politik. Ketika dia mau menjaga kepentingan Jokowi, ya sudah dirangkul. Gitu. Nah, tapi bagi orang-orang yang langka seperti Emmanuel Ebenezer ini, dia akan terpental atau malah dia akan menjadi intan berlian. Gitu. Pilihannya itu saja gitu. Dia akan terpental sejauh-jauhnya dan tidak menjadi apa-apa, tidak mendapat apa-apa, atau takdirnya misalkan dia terjaga oleh berbagai hal yang ada di sekitarannya dan dia menjadi berlian yang mencerahkan. Jadi dia menjadi penerang gitu yang memberikan inspirasi banyak orang. Salah satunya misalkan Anies Baswedan. Dia yang tetap teguh, dia konsisten untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Dia tetap teguh untuk memberikan kesetaraan pada warganya, gitu. Dan dia tetap terus membangun kotanya sesuai dengan janji-janji politiknya, gitu. Ada goncangan dari sana sini, tuduhan korupsi segala macam, semuanya tidak terbukti. Gitu. Nah, dan itu orang-orang yang langka. Ketika kita bicara soal Emmanuel Ebenezer yang dulunya mendukung Jokowi, ya kan? Tentu sampai sekarang masih dan dia tetap teguh pendukung Jokowi. Oh, dia tetap teguh pendukung Jokowi. Nah, tetapi satu sisi dia sendiri mengkritisi pemerintah dalam konteks yang dipimpin oleh Jokowi. Betul. Bagaimana pengaruhnya terhadap pendukung Jokowi yang lainnya ini? Kang Ebul. Ya, tentu akan tergantung dari niatan pendukung Jokowi masing-masing. Saya kira masih ada 1-2 projo yang punya dedikasi yang sebaik Emmanuel Ebenezer dalam keberpihakannya terhadap integritas. Dan tentu saya kira biasanya lebih banyak yang oportunis gitu. Dia yang yes boss gitu. Apapun salah pun diikuti meskipun itu sudah ada tentangan dari mana-mana. Nah, tentu kita berharap gitu dari para pendukung Jokowi yang memang punya niatan baik,
dia memilih Jokowi dengan berharap Indonesia ini menjadi lebih baik, dan hari ini tidak terbukti, mari kita sama-sama dukung Anies Baswedan. Nah, gitu. Yang secara integritas Sudah teruji. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.